Teman-teman tahu tidak apa itu makanan? Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Makanan juga ada fungsinya loh untuk tubuh kita. Yang pertama, memberikan energi agar kita bisa bermain dan belajar. Yang kedua, membantu tubuh kita tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Yang keempat, melindungi tubuh kita agar tidak mudah sakit. Setelah kita tahu apa itu makanan, mari kita cari tahu bersama. Ternyata, makanan itu ada 2 jenis loh. Yang pertama, bahan makanan hewani, seperti daging, ikan, telur, susu. Yang kedua, bahan makanan nabati, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan nasi. Dalam makanan ini, ada zat penting untuk tubuh kita, seperti karbohidrat. Fungsinya memberikan energi untuk tubuh kita, seperti nasi dan roti. Lalu ada protein, yang membentuk dan memperbaiki sel-sel tubuh kita, seperti ikan, telur, dan tempe. Lalu ada juga lemak, sebagai cadangan energi, seperti alpukat dan minyak. Ada juga vitamin, menjaga kesehatan tubuh kita, seperti buah dan sayur-sayuran. Ada juga mineral, yang membantu kerja organ tubuh, seperti susu, zat besi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah air, untuk mencegah dehidrasi, seperti air putih atau buah-buahan berair seperti melon ataupun semangka. Nah, tiap orang butuh gizi yang pas sesuai umur dan aktivitas mereka. Ini disebut AKG atau angka kecukupan gizi. Kalau gizinya kurang, tubuhnya akan lemas. Tapi kalau berlebihan, bisa membuat obesitas. Jadi, kita harus makan gizi yang seimbang. Maka dari itu dibentuk 4 sehat 5 sempurna yang menjadi pedoman makan sehat. Isinya mencakup makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap. Namun, sekarang sudah berubah jadi pedoman gizi seimbang atau PGS yang sudah diresmikan sejak tahun 2014. Konsep ini dianggap lebih lengkap dan menyesuaikan dengan gaya hidup modern. Kira-kira apa perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Mari kita lihat gambar di samping. Yang pertama, ada penekanan pesan. 4 sehat 5 sempurna hanya fokus pada jenis makanan, sedangkan gizi seimbang menjelaskan jenis dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Lalu yang kedua ada susu. Di 4 sehat 5 sempurna, susu adalah pelengkap utama, sedangkan di gizi seimbang, susu hanyalah salah satu sumber protein dan bisa digantikan dengan makanan lain. Lalu yang ketiga, porsi makanan. 4 sehat 5 sempurna tidak menjelaskan takaran makanannya, sedangkan di gizi seimbang memberitahu kita berapa banyak yang sebaiknya dimakan setiap hari. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah minum air. 4 sehat 5 sempurna tidak menyebutkan soal air putih, sedangkan gizi seimbang menyarankan minum minimal 8 gelas air setiap hari. Jadi, teman-teman sudah tahu kan perbedaannya apa saja? Teman-teman, kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, tubuh kita bisa terkena penyakit. Contohnya, jika kita kelebihan gizi, kita akan terkena penyakit seperti obesitas yang disebabkan oleh tubuh kelebihan lemak karena makan terlalu banyak dan tidak sehat. Tapi, ketika kekurangan gizi, kita juga bisa terkena penyakit seperti anemia. Anemia disebabkan oleh tubuh yang kekurangan zat besi. Penyebab semua ini apa? Penyebabnya karena kita makan asal-asalan, tidak sesuai kebutuhan tubuh kita, dan kurang gizi. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dengan makan makanan bergizi seimbang, cukup sayur, buah, lauk, karbohidrat, minum air putih, dan jangan lupa olahraga. Usahakan makan sesuai pedoman gizi seimbang ya. Sekarang saya mau bertanya nih, kalian pernah tidak melihat makanan yang warnanya cerah sekali, lalu rasanya kuat, dan bisa bertahan lama? Pernah? Itu tandanya makanan itu mengandung zat adiktif.
Zat adiktif adalah bahan tambahan dalam makanan yang terdiri dari dua jenis, yaitu alami dan sintesis. Zat adiktif alami berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Contohnya daun pandan, kunyit, dan garam. Zat adiktif sintesis dibuat di pabrik menggunakan bahan kimia tertentu, contohnya pewarna buatan, pengawet buatan, dan pemanis buatan. Zat adiktif sintesis sangat berbahaya untuk kesehatan kita jika dikonsumsi terus-menerus. Zat adiktif sintesis terdiri dari yang pertama pengawet, contohnya natrium benzoat dan formalin. Dampaknya kita bisa terkena gangguan ginjal, hati, bahkan bisa menyebabkan kanker. Lalu yang kedua ada penyedap, contohnya adalah MSG. Dampaknya kita bisa pusing, mual, dan gangguan saraf jika dikonsumsi terus-menerus. Lalu yang ketiga ada pemanis, contohnya aspartam dan sakarin. Dampaknya kita bisa terkena resiko diabetes, bahkan gangguan metabolisme. Lalu yang terakhir ada pewarna, contohnya rhodamin B dan tartazin. Dampaknya kita bisa terkena alergi, kerusakan organ, bahkan bisa memicu kanker. Sebaiknya kita menghindari makanan yang mengandung zat adiktif sintesis ya. Lebih baik kita makan makanan yang mengandung zat adiktif alami agar lebih baik untuk kesehatan kita. Ayo makan sehat dan hidup aktif. Jaga tubuh dengan gizi seimbang, olahraga, dan gaya hidup positif. Mulai sekarang demi masa depan yang lebih sehat.